Selamat malam keluarga Allah dan selamat tahun baru. Tahun baru tahun 2026. Kita kayaknya mulai membiasakan nih tahun 2026 ya, kebiasaan baru. Biasa masih 2025, ini kebiasaan yang baru 2026. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry, dan kami sungguh berharap keluarga Allah semuanya dalam kondisi yang sehat, bersemangat di tahun baru ini. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani oleh ada Meta, ada Kakak, ada Gilbert, ada Rinto, dan juga ada Pendeta Nugraha Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro, Jakarta yang akan mewartakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari keluarga Allah, kita bersama-sama bernyanyi, Tuhan Allah hadir. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sepanjang hari ini kami boleh Tuhan sertai dalam kerja dan karya kami, dan malam hari ini Bapa, sebelum kami bersama-sama beristirahat, kami ingin beribadah dalam ibadah keluarga ini. Bapa kiranya boleh berkati kami yang siap beribadah dan juga kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran, satu kata yang sering kita ucapkan, tetapi tidak selalu mudah untuk diterima, apalagi jika kebenaran tersebut tidak seperti keyakinan yang selama ini kita pegang atau oleh dunia di sekitar kita biasa pegang. Petrus pun seperti yang disaksikan oleh Alkitab membutuhkan proses menerima kebenaran yang dikehendaki Allah. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kebenaran itu telah membebaskan, telah memerdekakan Petrus.
Pada malam hari ini kita akan mendengarkan lebih gamblang dalam pewartaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama Mazmur 29. Kemuliaan serta kekuatan, berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Nugraha Yudi Rumpoko. Mari Pak Pendeta. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kini saatnya perhatian kami tujukan kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan,
apa yang kami dengar adalah perintah serta kehendak-Mu saja. Buat kami tidak saja mengerti Tuhan, namun kami menjadi pelaku-pelakunya. Beritakanlah, dan dalam sukacita kami mendengarkannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan diambil dari Injil Matius pasal 3. Dan saya akan baca sebagian dari ayat-ayat Injil Matius pasal 3, khususnya ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Di bawah judul perikop, Yesus dibaptis Yohanes. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Saudara, tema kita hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Dan seringkali dalam keluarga dan rumah tangga kita, ada satu persoalan yang dianggap biasa, dianggap sepele. Apa itu? Kita merasa merdeka, kita merasa bebas, kita merasa bisa melakukan apa saja dengan sesuka hati. Dan itu satu persoalan yang seringkali luput dari perhatian seluruh keluarga. Tapi firman Tuhan hari ini akan mengajarkan sesuatu yang barangkali sungguh berbeda dari apa yang seringkali jadi persoalan di keluarga dan rumah tangga kita. Bahwa merdeka, bebas, bisa melakukan apa saja, itu ternyata dikaitkan dengan ketaatan dan dengan kerendahan hati. Saudara, bandingkan Tuhan Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dia melepaskan egonya, kebebasannya, kemerdekaannya untuk taat pada firman Tuhan. Nah, satu pesan pertama yang mari kita perhatikan betul pada hari ini. Bahwa kebenaran yang memerdekakan itu artinya kemerdekaan yang mampu mau mengalahkan ego itu. Dan itu diubah menjadi pelayanan. Pusatnya, senternya bukan dirinya sendiri, tapi sesama. Saudara perhatikan ayat 14 yang kita baca. Yohanes mengatakan bahwa aku nggak pantas membaptismu, Yesus. Dan kita tahu di Injil yang lain dikatakan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Saudara, bagi Yesus itu sebetulnya kesempatan untuk, ya memang begitu. Kesempatan bagi Yesus untuk meninggikan dirinya, begitu. Tapi jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat 14 itu sungguh luar biasa. Dia katakan, biarlah hal itu terjadi. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bukan malah momen itu dipakai untuk
menyombongkan dirinya, tapi dipakai untuk merendahkan dirinya semakin luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keluarga kita ada pesan penting melalui bagian pertama ini. Kita seringkali gila status gitu ya. Saya sebut begitu, gila status. Orang tua merasa harus dituruti. Ya namanya orang tua. Sebagai kakak misalkan. Sebagai kakak, sebagai anak pertama harus ngatur adiknya. Ngatur dalam tanda petik menindas ya. Karena dia sebagai kakak begitu. Atau ini persoalan para pria, para suami. Namanya suami, namanya kepala rumah tangga. Itu statusku. Waktunya menindas pasangan hidupnya. Nah, itu dia seringkali persoalan yang ada dalam keluarga dan rumah tangga kita. Nah, sehingga Tuhan Yesus memesankan bahwa dengan status itu bukan dipakai untuk membawa pergumulan dan penderitaan bagi orang lain. Tapi melalui ayat 14 yang kita baca tadi, mari kita yang punya status sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai kakak, begitu ya, malah memakai status itu sebagai sarana memberkati seluruh anggota keluarga. Itu pesan pertama yang penting pada hari ini. Dan kedua, saudara, bacaan hari ini selain mengajarkan tentang kerendahan hati, juga memperingatkan kita bahwa merdeka berarti, ini dia saudara, mengasihi tanpa syarat. Itu yang kedua. Mengasihi tanpa syarat. Saudara, perhatikan bacaan bagian di mana Tuhan Yesus selesai dibaptis, lalu keluar dari air dan terdengar suara. Nah, momen itu saudara, menarik untuk direnungkan. Itu ayat 17. Momen itu menarik untuk direnungkan. Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saudara ingat, dalam urutan pelayanan Tuhan Yesus, pada saat itu Tuhan Yesus belum banyak melakukan apa-apa. Istilah kata, belum ada yang dikerjakan. Istilah kata, belum ada prestasinya. Newbie. Ya, belum apa-apa nih. Belum ada yang dikerjakan. Tapi bagi Allah, ya, itu adalah pernyataan kasihnya. Deklarasi kasihnya. Yang tanpa syarat. Ya, yang tanpa syarat. Saudara, ini sebuah pengajaran penting ya. Dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Nah, seringkali kita dapat sanjungan, pujian, pengakuan kalau saudara punya prestasi. Sanjungan, pujian dikatakan, oh kamu hebat gitu. Kamu anak yang luar biasa. Semua diukur dari apa yang sudah saudara lakukan. Dan pola itu, cara kerja itu tidak Allah lakukan. Sebelum Tuhan Yesus melakukan apa-apa, sebelum Tuhan Yesus membuat mujizat yang lebih jauh, dia sudah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Para ayah, para ibu, orang tua, kapan saudara mengatakan, nak, kamu adalah anak yang kukasihi. Nak, kamu adalah anak yang kusayang. Kapan saudara memberi pelukan yang paling hangat? Seringkali menunggu mereka hebat dulu. Punya karya dulu. Ranking 1 dulu. Ya, apakah terpikir dalam kehidupan Bapak Ibu memberikan dekapan, pelukan, tetap mengatakan engkau anugerah yang besar dari Tuhan, sekalipun mereka sedang gagal, sedang terpuruk, sedang gak hebat, sedang tidak ranking 1 dan seterusnya. Ketika kita mampu melakukan itu, maka kita sedang menginvestasikan hal yang besar kepada putra-putri dan keluarga kita.
karena menerima mereka bukan karena apa yang mereka kerjakan, menerima mereka karena memang Allah hadirkan untuk kita. Keadaan apapun mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang menarik dari bacaan kita hari ini dari kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, kita diingatkan bahwa merdeka itu berarti waktunya menjadi teladan. Merdeka itu memang waktunya jadi contoh, bukan lalu wow kayak kuda liar, kuda lepas suka-suka. Bukan, waktunya saudara menjadi teladan. Saudara, ingat satu hal, Tuhan Yesus dibaptis bukan seperti yang diteriakkan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Ya, jadi karena kamu berdosa, mari dibaptis, ada pertobatan. Pertanyaan besarnya kan, emang dosa apa yang Yesus lakukan? Kan nggak ada. Lah kenapa dia dibaptis kalau gitu, saudara? Kan ini sebuah hal yang menarik. Kenapa dia dibaptis? Atau jangan-jangan memang ada dosanya? Nggak mungkin kan, saudara? Kan nggak mungkin Tuhan Yesus ada dosa. Nah, rupa-rupanya memang bukan dalam rangka pertobatan Tuhan Yesus dibaptiskan. Bukan dalam rangka itu. Tetapi karena dia ingin menjadi contoh dan teladan sebagai manusia. Dari sisi kemanusiaannya. Bahwa setiap manusia butuh pertobatan, butuh pengampunan, butuh keselamatan Allah, dan baptisan adalah salah satu caranya. Dia meneladankan itu, saudara. Dan seringkali itu yang gagal dalam diri para orang tua, dalam diri kakak, dalam diri keluarga, yang menuntut harus begini, harus begitu, lakukan ini, lakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi contohnya mana? Gitu. Teladannya mana? Gitu. Ya, ibu punya standar, nah harus begini, 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 begini. Sudahkah ibu melakukan? Bapak punya aturan begini, 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 begini. Halo, para ayah, para papa, apakah Anda melakukannya? Begitu juga dengan kakak, misalkan kakak tertua, dek, nah, dek, kamu harus begini, begini, begini. Kakak melakukan enggak gitu? Pulang jam segini, baca firman jam segini, ke gereja, ayo. Kakak melakukan atau enggak gitu? Dan seringkali kita tidak menjadi teladan dan contoh. Hari ini kita menerima keselamatan dan itu adalah tanda kebebasan dan kemerdekaan kita. Tapi ingat, di dalam Kristus kemerdekaan itu, kebebasan itu ada dalam koridor kebenaran. Dan ada 3 hal yang kita renungkan hari ini. Apakah dengan kemerdekaan itu kita tetap merendahkan hati? Dan di dalam kemerdekaan, kebebasan itu, apakah kita tetap bisa mengasihi setulus hati? Bukan karena syarat tertentu. Dan yang ketiga, apakah kita dalam kebebasan dan kemerdekaan itu menjadi liar atau malah tetap menjadi contoh dan teladan? Tuhan Yesus memberkati. Selamat merenungkan. Kita saat hening sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari bersama kita berdoa. Kadang-kadang kami, atau mungkin juga sering, kami menyalahartikan kebenaran, menyalahartikan tentang kebebasan, tentang kemerdekaan. Kami terjebak pada cara berpikir yang keliru. Karena ketika kami berpikir bahwa kemerdekaan, kebebasan adalah kami bisa melakukan apapun sesuka kami,
namun justru sebenarnya kami sedang masuk dalam nafsu yang menjebak kami, menjerat kami, dan kami tidak menjadi yang merdeka. Di dalam teladan Kristus kami melihat model yang memerdekakan, model kebenaran yang perlu kami tuju. Kebenaran di mana Engkau dalam segala kuasa dan kebesaran-Mu tidak menggunakan kuasa dan kebesaran-Mu yang begitu mutlak untuk menyanyiakan kami, untuk menindas kami, untuk membiarkan kami tetap ada dalam lumpur maut. Namun dalam segala kuasa dan kebesaran-Mu, Engkau merendahkan hati-Mu, bahkan juga diri, mau menjadi sama seperti kami, menunjukkan solidaritas bersama dengan kami, menjadi teladan ketaatan, teladan kerendahan hati. Dan setiap keluarga Allah yang pada saat ini sudah mendengarkan kebenaran itu, kiranya juga boleh menerimanya dengan sukacita. Dan dalam seluruh kehidupan menuju kepada kebenaran yang Kristus kehendaki yang memerdekakan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Pendeta Nugraha Yudi Rumpoko dalam pelayanan di malam hari ini yang boleh mewartakan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya dalam segala tugas kerja pelayanan bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga untuk jemaat yang dilayani dan dimanapun yang merasakan sentuhan pelayanannya, Tuhan juga kiranya boleh memberkati jemaat, memberkati tempat-tempat lain, lembaga-lembaga lain yang juga merasakan dan mengalami sentuhan pelayanannya. Biarlah mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan Pendeta Yudi. Bapa di surga, kami bersatu hati untuk setiap keluarga. Biarlah damai sejahtera Tuhan saat ini boleh mereka rasakan, boleh melingkupi mereka. Dan bersama-sama boleh belajar menjadi anggota keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran yang Allah kehendaki memang tidak selalu sama dengan kebenaran dan kehendak manusia. Tetapi kita dipanggil untuk menjalani kehendak Allah sebab kehendak Allah menjadi sebuah karya yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita. Kita nyanyikan Lautan Rahmat Abadi. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-Mu berteduh di hadirat damai-Mu. Engkau rahmani dan rahim, membungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang resah, mengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan hendak Kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu. Ibarat air yang jernih, penawar haus pembersih, Kau tirus batin yang tegar, Kau basuh sukma yang cemar. Angin surgawi kuasa Roh,
Kita berdiri, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita saat teduh. Terima kasih pelayanan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.